Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yosi di channel Oci Yosi Tajwid. Bagaimana kabar teman-teman semua pada hari ini? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebaikan kepada kita bersama. Baik teman-teman, pada hari ini insya Allah kita akan mencoba melanjutkan belajar tajwid kita. Nah, sebelumnya kita sudah mencoba belajar dan mengulas tajwid apa saja yang ada pada surah Al-Fil. Nah, sekarang kita lanjutkan ke surah berikutnya, yaitu surah Al-Humazah. Nah, semoga dengan belajar seperti ini kita dapat mengingat dan menerapkan tajwid yang ada pada surah yang kita baca ya. Baik, kita baca dulu ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama kita baca dulu. Wailul likulli humazatil lumazah. Oke. Pada ayat pertama di sini ada tajwidnya mad lain ya. Nah, coba teman-teman perhatikan mana yang mad lain. Nah, mungkin kita sudah pernah mempelajari sebelumnya ya. Nah, mad lain. Nah, di sini pada ayat atau pada kata wai ya, itu disebut dengan mad lain. Mad lain. Kenapa mad lain? Karena ada huruf hijaiyah yang berbaris fathah bertemu dengan ya mati ya. Nah, begitu juga dengan huruf hijaiyah berbaris fathah bertemu dengan waw mati seperti au ya, wai. Nah, itu disebut dengan mad lain. Jadi bacanya itu ringan ya, langsung ke ya matinya tanpa dipanjangkan, tanpa didengungkan. Jadi bacanya wai ya. Kemudian lanjut wailul lul. Nah, itu dinamakan apa? Idgham bila gunnah. Kenapa idgham bila gunnah? Karena di sini adalah yang berbaris sukun atau tanwin ya, bertemu dengan huruf la. Jadi dinamakan idgham bila gunnah. Nah, jadi idgham bila gunnah itu kuncinya ingat aja bila, la ya. La, bila, la. Kemudian kawannya ro, berarti la dan ro. Nah, di sini sebelum ada huruf la dan ro itu harus ada tanwin atau sukun ya, lulli. Nah, itu dinamakan idgham bila gunnah karena ada tanwin atau dhammah sukun ya pada huruf lam bertemu dengan huruf la, berarti dibaca tidak dengung ya. Lulli, lulli, wailul li. Oke. Kulli humazatil, humazatil til. Nah, itu apa coba? Idgham bila gunnah. Kenapa idgham bila gunnah? Karena pada huruf ta marbutahnya ada tanwin ya. Ya, kasrotain. Nah, ada tanwin bertemu dengan huruf lam, dinamakan idgham bila gunnah. Kemudian lanjut humazah, humazah. Nah, itu bukan bacaan, bukan humazah itu kita tidak boleh membaca dengan humazati ya, tetapi harus mati di sana dengan menjadi di mana huruf ta marbutahnya itu menjadi ha ya. Kenapa? Karena ketika teman-teman ketemu dengan ta marbutah di akhir ayat atau di waqaf, maka bacaannya menjadi ha ya, jadi mati. Humazah ya, bukan humazati ya. Sudah selesai ayat 1, kemudian lanjut ayat kedua, allazi. Nah, allazi. Nah, coba teman-teman perhatikan di bawah huruf alif itu ada nun. Itu dinamakan nun wiqayah. Nun wiqayah ini akan kita baca ketika ayat sebelumnya kita sambung ke alif yang mana di bawah alif itu ada nun wiqayah ya. Jadi kalau seandainya dilanjutkan zatin kemudian bertemu dengan alif yang ada nun wiqayahnya di bawah menjadi zatinil ya. Nah, menjadi nil ya, ni. Nah, jadi karena kita waqaf tadi di ta marbutahnya, maka nun wiqayahnya tidak bisa dibaca. Jadi kita harus membaca allazi. Allazi. Nah, pada allazi itu disebut dengan alif lam samsiyah, di mana ada alif lam yang tidak dapat kita baca. Sebenarnya sini kalau dipisahkan lam yang bertasdid itu menjadi dua, alif lam kemudian dah
lamnya, jadi menjadi huruf samsiah, alladzi. Kemudian dhi itu disebut dengan mad tabi'i atau mad asli. Nah, di mana kita harus membaca sebanyak 2 harokat atau 2 ketukan, ya. 2 harokat disebut dengan mad tabi'i atau mad asli. Nah, mad asli atau mad tabi'i adalah apabila huruf hijaiyah yang berbaris fathah bertemu dengan alif, kemudian huruf hijaiyah yang berbaris kasrah bertemu dengan ya mati, kemudian dhammah bertemu dengan waw mati, maka disebut dengan mad tabi'i, mad asli yang dibaca sebanyak 2 ketukan atau 2 harokat, ya. Alladzi, ya. Jama'a ma, sama ya, ma mad tabi'i karena di situ ada fathah bertemu dengan alif, maka dibaca 2 ketukan. Ma, lau, ya. Lau. Nah, itu ada huruf la yang berbaris tanwin, ya, bertemu dengan waw mati disebut dengan idgham bigunnah. Idgham bigunnah. Nah, idgham bigunnah adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 4, mim nun wawiyah. Nah, di sini ada waw, maka dibaca dengung. Jadi bacaannya harus dengung, ditekan. Lau wa'addadah. Nah, itu ada huruf ha, ya, hanya karena diwakafkan maka mati di sana, dah jadinya, ya. Kemudian ayat yang ketiga, yahsabu anna malahu akhladah. Nah, jadi kita baca ayat kedua tadi dulu. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Nah, jadi seperti itu bacanya. Kemudian ayat yang ketiga, yahsabu anna malahu akhladah. Nah, di sini yahsabu anna itu disebut dengan gunnah. Gunnah itu didengungkan. Nah, dengan syarat nun dan mim yang bertasydid. Jadi harus digunnahkan, didengungkan. Anna, ma itu mad tabi'i, lahu akhladah itu mad silah tawilah. Mana mad silah tawilah? Nah, ketika huruf ha bertemu dengan alif itu disebut dengan mad silah tawilah. Jadi bacaannya itu sebanyak 3 alif atau 6 harokat sama dengan mad jaiz, ya. Jadi bacaannya lahu akhladah. Jadi sama ya dengan ayat sebelumnya, itu ada ha di akhir ayat atau wakaf. Jadi harus dimatikan. Bacanya ya ladah, ya. Kemudian lanjut. Kalla, la itu mad tabi'i atau mad asli, dibaca 2 harokat. Layumba. Nah, coba teman-teman perhatikan pada huruf ba, di atasnya ada mim, ya. Nah, itu dinamakan iqlab. Nah, iqlab yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, ya, maka bunyinya berubah menjadi mim, gitu ya. Jadi bacanya layum badan, berubah menjadi mim bacanya. Dan nah, itu gunnah, gunnah didengungkan. Fil itu alif lam qamariyah karena ada alif dan lam yang ada tanda tanda sukun di atasnya, ya, tanda mati, ya. Fil. Jadi bacanya alif lam qamariyah, alif lam yang dapat dibaca hutamah. Nah, hutamah. Nah, sama ya, tamarbutanya harus mati. Tamarbutah yang berada di akhir ayat atau wakaf itu akan berubah menjadi ha ketika dia berada di akhir ayat, gitu ya. Jadi bacaannya harus seperti ini, hutamah, ya, bukan hutamati, ya, hutamah. Kita baca dulu ayat yang keempat. Kalla layumbadanna fil hutamah. Ayat yang kelima. Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma mad jaiz, ya. Kenapa mad jaiz? Karena di sana ada huruf hijaiyah berbaris fathah atau mad tabi'i bertemu dengan alif. Dan di atas kalimat itu atau kata itu ada tanda selendang, ya. Jadi bacaannya bisa 2 alif, bisa 1 alif atau 2 harokat, bisa 2 alif atau 4 harokat, bisa 3 alif atau 6 harokat, 6 ketukan, sama ya. Jadi kita pilih saja menjadi 6 harokat atau 6 ketukan. Wa ma
adra, ya. Ad itu qalqalah sugro. Kenapa qalqalah sugro? Karena ada huruf qalqalah. Da mati di situ ya. Huruf qalqalah ada ba, judi, to, ko. Ba, jim, dal, to, kof ya. Jadi di sini ada huruf dal. Jadi disebut dengan qalqalah sugro. Adra. Ro itu apa namanya? Ro itu mat asli atau mat tabi'i ya, panjangnya 2 alif. Mal itu itu alif lam qamariyah, alif lam dapat dibaca ya, ada tanda mati ya atau tanda sukun di atas lamnya. Hutamah sama ya, ketika ada ta marbutah di akhir ayat atau wakaf maka akan berubah menjadi ha, bacanya hutamah. Kemudian ayat 6, narullahil muqadah. Nah, itu mat asli atau mat tabi'i karena ada fathah bertemu dengan alif dibaca 2 harokat atau 2 ketukan. Rullah itu tafkim ya, namanya tafkim atau disebut dengan tebal. Kenapa? Karena ada lafaz Allah di sana yang berbaris fathah ya. Nah, kenapa tafkim? Nah, karena sebelum lafaz Allah itu didahului dengan baris dhammah atau baris atas ya. Jadi bacanya menjadi tebal. Jadi rullah bukan rulla ya, rullah. Nah, hil itu alif lam qamariyah karena di atas lamnya ada tanda baca ya, ada tanda baca yang disebut dengan alif lam qamariyah karena alif lam dapat dibaca. Hil ya. Mu itu mad asli atau mad tabi'i dibaca 2 harokat. Qadah ya, qadah nadah tah marbutah menjadi huruf ha ketika berada di akhir ayat, itu mati ya. Qadah. Narullahil muqadah. Ayat 7. Allati, al itu alif lam syamsiyah, ti itu mat tabi'i sama ya, mat tabi'i atau mat asli karena ada kasrah bertemu dengan ya mati dibaca 2 harokat atau 2 ketukan. Tattali'u alal itu alif lam qamariyah, alif lam yang dapat dibaca. Coba perhatikan, ada alif, ada lam yang di atasnya ada tanda sukun atau tanda mati, jadi bacanya alal. Afidah sama ya, ada ta marbutah menjadi huruf ha ketika diwakafkan. Allati tattali'u alal afidah. Kemudian lanjut ayat ke-8, innaha alaihim muqsadah. In itu gunnah karena ada nun tasydid, itu harus didengungkan. Inna. Ha itu mat tabi'i atau mat asli karena ada fathah bertemu dengan alif dibaca 2 ketukan atau 2 harokat. Kemudian alaihim sama ya dengan ayat pertama, ada huruf hijaiyah yang berbaris fathah bertemu dengan ya mati disebut dengan mad lain. Alaih ya, alaihim. Him mim mati bertemu dengan huruf mim. Coba apa itu? Idgham mim mimi atau idgham mim. Nah, kenapa idgham mim? Karena ada mim mati bertemu dengan huruf mim disebut dengan idgham mim, kemudian dibaca dengung. Alaihim muqsadah. Sodah sama ya, dahnya sama ta marbutah. Ta marbutahnya menjadi ha ketika diwakaf. Sodah ya. Kemudian fi amadin mumaddadah. Fi mat tabi'i atau mat asli ya, dibaca 2 ketukan. Amadim itu disebut dengan idgham bi gunnah karena ada dam, ada dal di situ berbaris kasratain ya atau tanwin bertemu dengan mim. Ya, jadinya harus dengung, disebut dengan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah adalah apabila nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf mim, nun, waw dan ya. Ya. Jadi dibaca dengung. Amadim mumaddadah. Ya sama ya, dadah ya, bukan dadati. Tetapi menjadi ha. Ta marbutahnya akan menjadi ha mati ketika berada di akhir ayat atau wakaf. Nah, kita coba membacanya secara bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah.
Yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah sadaqallahul azim. Baik teman-teman, itulah belajar tajwid kita pada hari ini. Kita mengulas tajwid apa saja yang ada pada surah Al-Humazah. Semoga dengan belajar seperti ini, teman-teman tidak lupa dan bisa mengulang-ulang kembali tajwid-tajwid yang ada pada bacaan kita dan bisa menerapkan sesuai tajwid atau kaidah bacaannya. Seperti itu. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah bergabung di channel OCOC Tajwid ini. Bagi teman-teman yang baru atau yang ingin bergabung, silakan ditekan tombol subscribe-nya dan aktifkan terus lonceng notifikasinya. Bagi teman-teman yang ingin belajar tentang irama, silakan bergabung di channel OCOC Official. Koci mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam baca Al-Quran maupun dalam menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.